Salam pemirsa, jumpa dengan saya Erika di Balik Nama. Kali ini saya sedang berada di salah satu wisata yang terkenal atau cukup populer di wilayah Bandung Timur. Nah, wisata ini bernama wisata Batu Kuda. Namun sayangnya semenjak pandemi COVID-19 melanda dan beberapa peraturan pemerintah yang menegaskan adanya protokol kesehatan membuat wisata ini tidak seramai sebelumnya. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan adanya fakta atau cerita misteri di balik nama wisata Batu Kuda sendiri. Nah, bagaimana cerita di balik wisata Batu Kuda itu sendiri? Ikuti perjalanan saya. Situs Batu Kuda merupakan aset perum perhutani yang berada di wilayah Desa Cibiruetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Situs Batu Kuda sendiri memiliki cerita unik dan sedikit misterius yang terbilang cukup populer sehingga ramai pengunjung. Namun setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, pengunjung wisata ini tidak lagi seramai sebelumnya. Biasanya kan ya kita kan ada penghasilannya kalau wisata dibuka mah. Sekarang sejak ditutup, jajan anak, kebutuhan istri hampir tidak tercukupi. Ya kalau lagi dagang ya ada, kalau enggak 2 bulan setengah enggak ada. Sebelum mengenal lebih dekat mengenai situs Batu Kuda Manglayang, mari kita lihat lebih dekat mengenai latar belakang destinasi wisata ini. Sejarahna Batu Kuda mah kapunggurna nyaeta aya hiji kerajaan Sunda kadua nya anjeunna ngalalana ka dieu kitu tah. Ngalalana sambil moro kitu tah. Nya dugi ka tempat eta nya anjeunna nya rarireun heula di dinya menangkan mah direun nya enjingna atuh nya teras angkat deui ka tongo nya kudana mah di dinya disimpen gitu tah sareng prajurit sapalihna nya anjeunna mah teras we ka tongo nya di tongo nya anjeunna di perjalanan nya mendak batu sebat batu lawang dan sepatas lawang. Kalau kata Manglayang ini sebenarnya berasal dari kata layang. Sudah jelas layang adalah terbang. Jadi ceritanya, dahulu kala ada seekor kuda yang bisa terbang dengan cepat. Kuda itu berasal dari Gunung Kidul yang dikenal dengan nama Kuda Sembrani. Ketika si kuda ini melintasi Gunung Manglayang, saat dalam perjalanannya dari Cirebon menuju Banten, tiba-tiba kuda tadi terjatuh dan sang kuda kemudian terperosok di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari titik kaki gunung. Kuda itu terjebak dalam waktu yang cukup lama sehingga membuat tempatnya terperosok berubah menjadi kubangan. Diceritakan dalam mitosnya, lambat laun kuda berubah menjadi batu. Percaya atau tidak mengenai cerita itu, sekarang ini kuda yang dimaksud tadi adalah wujud batu besar yang ada di situs Batu Kuda Manglayang. Memang dari bentuk batu yang ada, mirip dengan ketika si kuda tersebut meloloskan diri dari kubangan. Namun tenaga si kuda tersebut terlanjur habis karena kelelahan. Hingga akhirnya, si penunggang kuda Sembrani duduk di sebuah batu yang tidak jauh dari kubangan kuda. Kemudian tempat duduk itu dinamakan Batu Kursi. Batu kuda ini memang terkenal sedikit mistis. Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah diberlakukan aturan yang mana setiap hari Senin dan Kamis para pengunjung dilarang memasuki area Gunung Manglayang karena menurut kepercayaan setempat itu adalah hari di mana para leluhur dan ruh halus berkumpul. Selain itu, pada hari lainnya pun jika mendaki tidak diperkenankan dalam jumlah yang ganjil. Jangan sampai naikin batu kudanya sendiri. Nggak ada dulu ya, sebelum tahun berapa ya kalau nggak salah 5 tahun ke belakang ada orang yang iseng-iseng kayak gitu karena memang mungkin dia nggak percaya, tapi dampaknya ya dia rasain gitu kan. Ya, jadi dia mengalami hal-hal yang aneh juga katanya, ya kayak ya jadi meninggal dadakan kayak gitulah gitu kan. Sekarang udah kengeng diteraikan gitu da atas aya kajantenan mah heuda ka bapak deui. Bagi para pengunjung yang ingin berkunjung ke situs Batu Kuda, baiknya memperhatikan aturan-aturan ini agar selamat saat berkunjung dan pulang.
Ya demikian perjalanan saya di situs wisata Batu Kuda kali ini. Saya Erika pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya di Balik Nama.